Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan yap, sepertinya pada chapter 1114 kemarin ada banyak kejanggalan yang saya rasakan. Dimana kejanggalan pertama itu adalah kenapa gear kelima Luffy tak mampu melawan Warkuri. Yap, pada chapter kali ini kita melihat Luffy kembali tak bisa mengajar Warkuri walau berada atau sedang dalam mode gear kelimanya. Padahal titik serangnya itu pun sudah berbeda tempat, tapi hasilnya sama saja. Apa ini maksudnya? Apakah Luffy dengan gear kelimanya itu masih lemah dibandingkan dengan para Gorosei, terutama Gorosei seperti Warkuri ini? Atau apakah ini semacam keluar kode atau tanda kalau Luffy akan memunculkan varian gear 5 yang baru? Atau malah mungkin bentuk sesungguhnya dari Nika Sangat Nika. Namun apapun itu, sejauh ini ada dua faktor yang membuat ini mungkin kalau Luffy akan mendapatkan tampilan baru. Pertama, tentu saja soal Luffy tadi itu yang tak bisa melawan Warkuri. Lalu kedua adalah Mother Flame. Ya, pada chapter ini dijelaskan oleh Vegapunk, Mother Flame adalah suatu energi abadi dan mungkin juga itu adalah Uranus, tapi ya nggak ada yang pasti ya. Tapi terlepas daripada hal itu, bagaimana jika Luffy memanfaatkan energi tersebut? Soalnya sejauh ini Luffy kita sangat tahu ya, kita sangat paham kalau Luffy ini sering kehabisan energi, dan cara Luffy ngecas energinya itu adalah dengan makan. Dan mungkin kenapa gear 5 Luffy sangat tidak worth it melawan Warkuri itu karena Luffy telah memakai gear 5 itu terlalu banyak dan mengalami aus atau ya bisa dibilang kualitasnya menurun. Ibaratkan drum yang terus dipakai, pasti kualitasnya tidak akan sama seperti saat dia baru, bukan? Nah, ada satu cara di dunia nyata ini untuk memperbaiki suara drum menjadi lebih bagus, dan itu dengan api. Yang mana hal itu disebut sebagai fire tuning atau heat tuning. Walaupun di dunia nyata ini hal ini dilakukan oleh orang yang sudah profesional atau ahli, karena sedikit saja terlalu panas, jelas hal itu bisa merusak drum. Tetapi dari situ setidaknya kita tahu bahwa api bisa membantu drum menjadi lebih bagus. Dan dengan kata lainnya adalah Luffy yang saat ini gear 5-nya sangat tidak worth it atau bisa dibilang bobrok bisa diperbaiki dengan energi Mother Flame tersebut. Dan jika berhasil, tentu saja suara Drum of Liberation akan menjadi lebih bagus dan besar kemungkinan akan memasuki mode baru. Tapi tentu saja kalian pasti akan bertanya-tanya bagaimana cara Luffy memanfaatkan api tersebut. Nah, jika kalian mempertanyakan hal itu, harusnya kalian sudah tahu jawabannya. Yap, dimakan. Dimana hal yang serupa pernah dilakukan oleh Luffy saat dia memakai laser Kizaru, dan itu berefek kepada tubuhnya yang menjadi terang. Jadi saat ini tinggal bayangkan saja kalau Luffy memakan api tersebut. Dan di sini ada satu kisah legendaris tentang Hindu atau Buddha yang mungkin sangat relate dengan Luffy. Apalagi ya, teknik Luffy sebelumnya itu adalah Bajanggran, yang tentu itu akan sangat relate. Yap, di sini ada Hanuman. Hanuman adalah sosok yang waktu dia kecil, dia menganggap matahari itu adalah makanan. Dan tanpa pikir panjang, dia terbang ke langit dan mencoba memakan matahari tersebut. Sehingga apakah kisah itu bisa menjadi referensi untuk Luffy ini? Nah, jika referensi ini benar, maka Luffy juga akan bertingkah seperti itu. Dia akan memakan api. Mungkin Mother Flame terlalu jauh, tapi kita juga harus ingat kalau di sekitar Luffy pada saat ini, di hutan-hutan Pulau Egghead, kondisinya telah terbakarkan oleh api. Luffy bisa saja memanfaatkan api-api di sana dengan imajinasinya untuk dimakannya. Dan jika Luffy mampu memasuki mode barunya di sana dengan api-api yang menjalar di sana pula di seluruh Pulau Egghead, jelas ini akan gokil. Dan skenario yang terjadi apabila setelah Luffy kesakitan memukul Warkuri ini, Luffy harus kesal atau marah terlebih dahulu. Dan dalam chapter sebelumnya juga kita sangat tahu ya kalau Luffy marah, kita akan melihat varian baru daripada gear 5 itu, dimana kita bisa melihatnya hal itu berwarna merah seperti api. Dan tentu seperti cover Color Split ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, ada kemungkinan kalau varian gear kelima Luffy itu akan muncul bertemakan marah atau api atau Sangat Nika yang sesungguhnya, jika memang benar akan hadir di sini.
Lalu, kejanggalan kedua adalah Joy Boy dan Nika merupakan sosok yang berbeda atau entitas yang berbeda. Yap, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Vegapunk, kalau Joy Boy bertarung seperti Nika Dewa Matahari dari Elbaf, harusnya bisa dipastikan mereka bukan satu entitas. Yap, kata seperti sudah menjelaskan hal tersebut kalau mereka adalah dua hal yang berbeda. Dan harusnya kita sadar dari awal saat Luffy menjadi Nika di Wano maupun di Egghead, robot kuno dan juga Zunisa menyebutnya sebagai Joy Boy. Tetapi Dory dan Brogy menyebut Luffy hanya sebagai Dewa Nika dari Elbaf. Dory dan Brogy tak sekalipun menyebut Luffy sebagai Joy Boy. Jadi harusnya ada benarnya kalau Joy Boy dan Nika itu dua entitas yang berbeda. Dan hal ini terdengar masuk akal bagi saya, dan lebih masuk akal kalau Joy Boy ini adalah ras bekenir ketimbang Elbaf. Min, tapi kan topi jerami di tempatnya Im sama itu besar sekali. Besar apanya? Ayolah, jika kita lihat dengan seksama, itu nggak sebesar yang dikira, bahkan sampai sebesar ukuran ras Elbaf. Harusnya juga Im sama ini badannya kecil, bahkan jika dibandingkan dengan poster bounty yang ia pegang itu, harusnya kita tahu. Dan harusnya kita semua tahu kalau topi ini gak sebesar itu. Bahkan kalau kita memakai perbandingan dengan suku Elbaf, topi mereka aja itu ya besarnya sangat besar. Dan bisa kita lihat di sini, tubuh Mugiwara Ichimi bahkan tak sebanding dengan ukuran tersebut. Lah ini dengan kertas bounty saja masih bisa diperkirakan kalau topi ini emang gak besar. Jadi seharusnya topi ini cocok dipakai ke orang yang ukurannya seperti Kuma alias Buccaneer. Dan harusnya Joy Boy ini memang Buccaneer. Karena apa? Karena dilansir dari ucapan Sartun di flashbacknya Kuma aja, itu sudah terjelaskan ya, siapapun yang ketahuan ras Buccaneer langsung mati. Sementara ras Elbaf bahkan ada yang jadi anggota Marine pada saat ini. Jadi dari hal itu saja kita bisa simpulkan kalau ras yang ditakuti oleh pemerintah dunia yang merupakan rasnya Joy Boy, benar itu adalah Buccaneer. Dan Sartun juga pernah mengatakan kalau nasib dari Buccaneer selain mati itu adalah menjadi budak. Dan kalian semua tahu bajak laut pertama di dunia nyata itu berasal dari seorang budak yang melarikan diri. Jadi harusnya sangat make sense kalau Joy Boy adalah ras Buccaneer. Dan ya, bagaimana dengan dua kejanggalan tersebut? Dan mari kita lanjutkan pada video berikutnya.